Kamu pada tahu kan, bumi yang kita huni ini 71%-nya itu adalah lautan. Dan sisanya 29% itu adalah daratan. Yang dimana kita ngelakuin semua aktivitas seperti bangun rumah, berkantoran, jalan kaki, tidur, makan, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Tapi sayang banget nih, bumi yang seharusnya kita jaga sekarang menjadi tempat pembuangan sampah terbesar akibat gaya hidup kita. Selamat datang di Bumi Bicara episode 3. Setiap harinya Indonesia menghasilkan 25.000 ton sampah plastik. Sekitar 20%-nya itu pada berakhir di laut atau sungai. Di mana pada tahun 2023 lalu hampir 13 juta ton sampah plastik tersebar di laut Indonesia. Wow, dilihat dari angkanya aja udah gede banget kan. Gimana kita lihat secara langsung tuh, 13 juta ton sampah plastik di laut. Di Samudra Pasifik itu ada yang namanya Great Pacific Garbage Patch. Yap, itu tuh adalah kumpulan sampah plastik terbesar di dunia yang luasnya itu sekitar 1,6 juta kilometer persegi. Wow, luas banget. Itu tuh berputar secara terus-menerus di samudra karena arus air laut, yang dimana sebagian besar itu sampahnya berasal dari aktivitas manusia. Dari hal itu banyak banget makhluk hidup yang terdampak loh. Salah satunya spesies biota laut. Sekitar 690 terkontaminasi sampah plastik. Yang akhirnya mikroplastik yang mereka telan masuk, setelah itu ikan ditangkap untuk dikonsumsi dan manusia memakan ikan tersebut, sehingga mikroplastik masuk ke tubuh kita. Itu tuh ibarat rantai makanan kan. Memang sampah yang kita buang nggak langsung terjun ke laut, tapi perlahan-lahan seperti terbawa arus, di got, langsung tergenang menuju sungai dan mengalir ke lautan luas. Di kota besar kayak Jakarta ini tanpa kita sadari menjadi bagian dari siklus ini. Bisa kita lihat aja, contohnya kita bangun pagi, kita sarapan pasti ngasilin sampah. Siangnya kita istirahat, kita makan, jajan kopi, minuman pasti ngasilin sampah. Entah itu botol, sedotan. Terus belum lagi warga Indonesia yang sering banget kalap pas lagi tanggal kembar. Yap, jajan online. Paketnya itu kan berlapis-lapis plastik, bubble wrap, dan solatik. Yang dimana itu menjadi sampah yang begitu banyak. Kita itu memang hidup cepat banget. Konsumsi cepat, dimana-mana kita meninggalkan jejak yang merupakan jangka panjang untuk bumi kita saat satu ini. Tapi semua itu belum terlambat. Konon katanya pemerintah Indonesia tuh menargetkan pengurangan sampah plastik laut hingga 70% pada tahun 2025 ini. Yang dimana sekarang juga banyak banget anak-anak muda yang udah mulai sadar nih, memilih gaya hidup berkelanjutan, minim sampah, zero waste, dan ekonomi sirkular. Kalau misalnya benar-benar ini diterapin, berarti bumi kita dan Indonesia kita pasti maju nih. Tapi kalau misalnya cuma beberapa orang yang peduli, pasti sama aja bohong gak sih? Pulau sampah itu bukan lagi akibat alam, tapi akibat ulah manusia. Kita bisa memilih antara diam, membiarkan plastik itu merajalela menguasai lautan, atau mulai beraksi. Emang agak susah sih buat bergerak bersama. Jadi kita mulai dengan langkah-langkah kecil aja dari diri kita sendiri, konsisten terus sampai ajak keluarga, saudara, kerabat terdekat, dan lainnya. Dari hal itu bisa kita ngumpulin dari kecil-kecil lama-lama menjadi bukit kan. Karena kalau bukan kita yang gerak, siapa lagi ya kan? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.